Di tengah mimpi mereka yang kian sirna, KKB seakan frustasi dan semakin menunjukkan kebrutalannya menjauh dari arti perjuangan. Dalam melakukan aksi, mereka sudah tidak peduli siapa yang menjadi korban mereka. Mereka yang sebelumnya berteriak mengatasnamakan masyarakat, sekarang justru menyasar warga sipil setempat. Mereka sadar, mereka semakin ditinggalkan masyarakat. Bahkan sebahagian besar masyarakat sudah menganggap mereka sebagai penjahat kriminal. Beberapa hari yang lalu, KKB melakukan aksinya di area pemukiman penduduk. Aksi penembakan yang mereka lakukan mengakibatkan 1 personil TNI dan 1 warga sipil asli setempat terkena tembakan. Usai melakukan penembakan, mereka melarikan diri ke arah perbukitan. Dalam waktu 2 bulan terakhir ini, mereka tercatat sudah 2 kali melakukan aksinya di tempat yang sama. Pagi ini, saya bersama 1 orang rekan diperintahkan untuk ikut bergabung dengan tim Satgas dalam tugas patroli ke wilayah tempat kejadian penembakan. Untuk mengantisipasi kemungkinan terpaksa melakukan penyusupan, saya bersama 1 orang rekan membawa perlengkapan sesuai standar sniper, termasuk perlengkapan kamuflase. Beberapa saat bergerak dengan kendaraan rampur modifikasi, semua berjalan lancar. Bahkan warga masyarakat yang kami lalui di jalan, menyapa kami dengan sangat ramah. Hingga kemudian kami memasuki 1 wilayah pedalaman. Saat melintas di 1 jembatan, dari kejauhan terdengar suara teriakan dari arah perbukitan. Dengan cepat, 3 orang personil turun dari kendaraan untuk melakukan pengejaran. Saya langsung berteriak agar 3 personil yang turun kembali masuk kendaraan. Pada saat yang sama, 1 tembakan terdengar dari kejauhan dan menyasar bodi kendaraan. Saya tahu, suara teriakan tersebut adalah taktik KKB agar kendaraan berhenti sesaat, kemudian mereka tembak. Saya bersama 1 orang rekan melompat keluar dari arah belakang rampur sambil memberi isyarat agar kendaraan segera melanjutkan perjalanan. Kami bergerak cepat memasuki semak belukar. Mudah-mudahan KKB tidak melihat kami saat keluar dari rampur. Sesaat kami berhenti untuk menganalisa medan. Kemudian kami bergerak mendekati arah suara tembakan dengan membuka jarak kira-kira 50 meter. Kurang lebih 600 meter kemudian, saya mendengar suara kerasak-kerusuk semak-semak di sebelah barat posisi saya. Saya pun mengarahkan teleskop senapan saya untuk mencari sumber suara. Ternyata suara kerasak-kerusuk tersebut adalah suara langkah kaki 2 orang laki-laki yang sedang berjalan menaiki perbukitan. Salah seorang dari mereka terlihat menyandang tas noken yang cukup besar. Walau tidak terlihat memegang senjata api, saya yakin betul mereka adalah orang yang berteriak sebelum rampur terkena tembakan beberapa saat yang lalu. Artinya, ada KKB lain yang melakukan penembakan setelah mendengar teriakan mereka. Saya memutuskan untuk tidak melakukan eksekusi. Kami akan mengikuti mereka sampai bertemu pelaku penembakan. Kira-kira 1,5 kilometer kemudian, mereka menghilang di balik perbukitan kecil. Tiba di lereng perbukitan, saya mengamati perbukitan untuk mencari jalan paling aman. Kami pun memilih jalan yang arahnya sedikit berbelok ke arah kanan. Setengah jam kemudian, kami tiba di sisi barat ketinggian perbukitan. Ternyata kurang lebih 500 meter di seberang perbukitan, berdiri tegak 1 bendera bintang kejora, persis di tengah-tengah lembah yang dikelilingi perbukitan. 1 orang laki-laki bersenjata laras panjang, berdiri tidak jauh dari tiang bendera.
Sementara 4 orang yang lain termasuk 2 orang yang kami ikuti, berdiri kira-kira 20 meter di belakang bendera. Setelah mengamati beberapa saat, saya memutuskan untuk segera melakukan penindakan. KKB bersenjata yang berada di dekat tiang bendera saya posisikan ke titik 0 teleskop senapanku. Selesai. 4 orang lainnya yang tidak bersenjata, melarikan diri ke arah perbukitan yang berada di belakang bendera. Walau kami tidak memungkinkan untuk mengeksekusi mereka, wajah mereka sudah terekam teropong kami. Pada waktu yang pas, kami akan membangunkannya dari tidur, dengan senyap dan cepat. Kami hantu rimba. Komando.